Selamat datang di video pembelajaran saya kali ini. Pertama, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aurel Citrensani Bulumibaho dengan NIM 4203121051 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas D Angkatan 20, di mana pada video kali ini adalah tentang penyelesaian soal fisika SBMPTN tahun 2010 dengan kode 578 dan bagaimana simulasinya dengan software Algodo. Baik, kita masuk pada soalnya, di mana pada soal dikatakan, dari puncak suatu gedung, peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kelajuan awal 40 meter per sekon. Jika saat mencapai posisi 90 meter di atas tanah, kelajuan peluru menjadi separuh dari kelajuan awalnya. Maka tinggi gedung tersebut adalah, dapat kita lihat ilustrasinya pada gambar di bawah ini, bahwa ada sebuah gedung yang belum kita ketahui ketinggiannya, di atas permukaan tanah, dan di atas gedung ini terdapat peluru yang akan ditembakkan secara vertikal ke atas. Maka diperoleh di sini ada jarak dari permukaan tanah ke posisi akhir si gedung, yaitu 90 meter. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, pertama kita tentukan apa yang diketahui pada soal. Maka yang pertama yang diketahui adalah kecepatan awalnya, yaitu 40 meter per sekon. Kemudian dikatakan bahwa pada saat ketinggian ataupun jarak si peluru dari permukaan tanah 90 meter, maka diperoleh kecepatan akhirnya yaitu setengah dari kecepatan awal. Maka setengah dari kecepatan awal itu 40 per 2, maka PT-nya adalah 20 meter per sekon. Nah, karena pergerakan si pelurunya itu vertikal ke atas, maka terlibatlah gaya gravitasi. Maka akan ada kecepatan gravitasi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan dari soal tersebut adalah ketinggian si gedung. Nah, kita masuk pada penyelesaiannya, maka kita akan menggunakan rumus H sama dengan HG ditambah X, di mana H adalah jarak dari permukaan tanah ke posisi akhir peluru, kemudian HG adalah ketinggian gedung, dan X adalah jalur yang dilalui peluru. Jalur yang dilalui peluru dari posisi dia awal di atas gedung hingga ke posisi akhirnya. Maka untuk mencari HG sama dengan H dikurang X. Langkah awal yang kita lakukan adalah mencari si X. Nah, untuk mencari X ini kita akan menggunakan rumus GLBB. Nah, karena pergerakannya secara vertikal ke atas, maka akan terjadi perlambatan. Nah, untuk rumus yang kita gunakan adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GX. Nah, untuk mencari X sama dengan V0 kuadrat dikurang VT kuadrat per 2G. Nah, kita substitusikan semua nilai, baik dia V0, VT, dan G, maka kita akan memperoleh hasil bahwa X sama dengan 1600 dikurang 400 per 20 sama dengan 60 meter. Nah, maka untuk X nanti akan diperoleh 60 meter. Nah, setelah kita memperoleh X, maka kita akan kembali ke rumus sebelumnya untuk mencari HG ataupun ketinggian si gedung. Maka HG sama dengan H dikurang X, di mana HG sama dengan 90 dikurang 60 sama dengan 30 meter. Maka kita akan memperoleh besar ketinggian si gedung adalah 30 meter. Selanjutnya, kita akan mensimulasikan hasil yang kita peroleh dari soal tersebut ke dalam software Algodo. Kita akan buka Algodo di sini. Nah, kita akan gambarkan di sini sebuah gedung dengan ketinggian 30 meter. Kita akan turunkan ke bawah pas 30 meter. Kemudian kita akan gambarkan peluru di atas permukaan gedung. Kita sejajarkan dengan permukaan gedungnya. Nah, setelah itu kita akan input nilainya. Nah, di sini kita lihat materialnya, di mana massa dari si benda akan diabaikan. Namun di sini koefisien geseknya akan kita buat ke 0 dan restitutionnya juga akan kita buat ke 0. Baik, nah kemudian kita akan input nilai dari si velocitiesnya. Di sini kita akan visualisasikan velocity-nya ataupun kecepatannya, di mana karena kecepatannya adalah vertikal, maka dia berada di sumbu Y, yaitu 40 meter per sekon. Kita enter. Baik. Mungkin hanya itu
nilai yang bisa kita masukkan, kita buat, kita jalankan. Kita harus menginput gravitasinya, di mana tadi gravitasinya ini adalah 10, kecepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Baik, kita akan coba jalankan. Baik, kita matikan. Pada saat dia oke. Mungkin kita akan ubah posisi x-aksisnya supaya lebih jelas terlihat di mana posisi awal dan posisi akhirnya. Jika di sini kita lebih mudah melihat si kecepatan awal dengan kecepatan akhirnya di 30. Namun kita sulit untuk melihat di mana posisi awalnya. Coba ubah di x-aksis ini menjadi velocity y, dan di y-aksis ini adalah position x, position y. Baik, kita kembalikan. Seharusnya kita kembalikan lagi. Di sini tadi 10 meter per sekon. Ini kita cek kembali materialnya, velocity-nya. Oke, sudah benar. Baik, kecepatannya kita kurangi. Kita tunjukkan plotnya. Tadi x-axis ini adalah posisinya terhadap y, kemudian y-axisnya ini adalah velocity terhadap y. Kita coba jalankan. Baik, kita akan lihat. Ini sudah melewati di 90 meter. Baik, kita geser plotnya dan kita kecilkan layarnya. Nah, kita bisa lihat di sini pada saat dia 90, dia berada pada dia berada pada 20 meter per sekon, kecepatannya pada 20 meter per sekon. Nah, kita bisa lihat di sini pada saat posisi awalnya 30 dan posisi akhirnya di 90, di mana di situ sudah ada kecepatan akhirnya 20 meter per sekon. Nah, si 30 itu adalah ketinggian si gedung dan 90 itu adalah posisi akhirnya. Nah, jika kita lihat rasio ataupun perbedaan jarak dari ketinggian si gedung dengan posisi akhir si benda adalah 60, di mana 60 tadi adalah nilai dari x, nilai dari jarak si benda ataupun peluru dari permukaan gedung ke posisi akhirnya. Maka benar hasil dari penyelesaian yang kita buat atau kita selesaikan di pembahasan sebelumnya dengan simulasi pada simulasi Algodo ini. Maka untuk itu karena kita sudah memperoleh hasil yang sama, maka berakhirlah video pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.